Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad. Wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad. Wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'alukal futuh wal munuh wa rusuh wa taubatan nasuh wa sulahal jasadi war ruh. Jamaah kalian tanpa kecuali yang kami hormati, wabil khusus para tokoh masyarakat, para ustadz, para guru, hadir tengah kita, Bapak RW berikut bawahannya katanya, Bapak RW dan juga Bapak-Bapak RT. Juga Sahibul Majlis Ananda Igis. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan ketabahan, kesabaran, dan istiqomah dalam dakwah. Beliau ini lama ngaji dengan saya, bahkan tiap hari Minggu pertama dan ketiga beliau dengan beberapa santrinya datang ngaji. Saya buka pengajian umum itu minggu pertama dan ketiga jam 6 sampai jam 10. Tafsir Al-Wajiz, pinggiran tafsir An-Nawawi, dan hadits Mukhtasar Ibni Abi Jamroh 300 hadis. Alhamdulillah bentar lagi hatam. Jadi saya senang aja ngaji kitab kuning gitu, karena ilmu adanya di situ, bukan di WA. Sekarang banyak orang belajar agama pakai medsos, pakai WA, makanya pada PA gitu. Nah kalau kita ngaji sama WA, entar patihannya kemana? Ilah haturti WA gitu. Ini banyaknya aliran sesat sekarang ini karena begitu. Dan nanti itu kita bahas ya. Juga kedua orang tuanya mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan pada kita semua, ibu-ibu para santri. Alhamdulillah pada malam hari ini menjelang Ramadan kita bisa bermudzakarah, bermuajahah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan bagi kita semua, amin ya rabbal alamin. Ini luar biasa ini. Tadi diawali dengan santunan yatim. Ya, jadi ingat dulu waktu saya baca kitab Al-Kabair. Al-Kabair itu memuat 70 dosa besar. Di antara dosa besar adalah zalim kepada anak yatim. Apa? Zalim kepada anak. Di sana diciptakan ada preman. Nah, itu tau preman nggak? Apaan preman? Bukan premandi ya, Pak. Pokoknya orang agak sembahyang, agak puasa, gitu aja udah kerjanya, mabuk lu kerjanya. Kalau malam nyublak di got gitu, itu preman tuh. Saya pakai bahasa Cina aja deh ya. Saya kan orang Petara juga. Rumah saya belakang kelurahan Pancoran Mas, kelurahan Pancoran Mas. Di Wadas Raya, di belakang Gor, ya. Kapan-kapan mampir. Bu, tahu nggak? Di mana? Jangan suka minta ini sih. Ibu sekarang kan keren, biar tua juga HP-nya mahal-mahal. Dulu kalau lagi mau ngajak taklim nyamper, kalau sama pakai WA. Di mana lo? Baru lagi mandi nih. Ya. Mandi pakai WA.
Udah mantep dah pokoknya, kapan-kapan datang aja ke rumah saya. Kalau bisa ikut hadir ngaji minggu pertama nanti pada baru udah penutupan. Nah Bapak sekalian, itu di kitab Al-Kabair ada cerita seorang durjana, pendosa, tukang maksiat, preman bahasa kitanya. Begitu lagi jalan ngelihat anak yatim, dekil, kumel, apa lagi ya? Bau, anak yatim kecil. Akhirnya timbul rasa ibanya. Tuh anak yatim dia bawa ke rumah, dimandiin, dikasih pakaian, dikasih minyak wangi, dikasih duit. Padahal kerjaannya luar biasa, maksiat mulu tuh orang. Allah kasih hidayah, malamnya dia ngimpi. Di bermimpi dia sedang diseret-seret oleh malaikat Zabaniyah. Tahu malaikat Zabaniyah? Salah seorang malaikat yang semenjak Allah ciptakan gak punya senyum. Nah kalau ada ibu-ibu, bapak-bapak kagak senyum, namanya malaikat apa? Lah orang asem banget mukanya, kagak punya senyum gitu. Ini keturunan malaikat Zabaniyah. Kan Nabi waktu Mi'raj nanya, ada malaikat nggak senyum? Nabi ya takut. Ya Jibril itu siapa? Itu malaikat Zabaniyah yang semenjak Allah ciptakan nggak pernah senyum. Ya, itu lagi diseret-seret sama malaikat Zabaniyah, mau dicemplungin ke neraka jahanam. Begitu dia mau dicemplungin, tiba-tiba ada anak kecil, jangan gitu. Ini orang bela saya, jangan. Malaikat Zabaniyah kan nggak bisa dilobi, nggak bisa dirayu. Siapa tong? Gitu ngomongnya. Nggak bisa. Udah mau diceburin, dihalangin lagi. Jangan. Ini orang dulu bantuin saya. Ini orang dulu perhatiin saya. Akhirnya apa? Ada suara dari langit. Ya malaikat Zabaniyah, stop. Jangan kau ceburkan tuh orang tadi. Karena benar ini orang dulu waktu di dunia nolong anak yatim, luar biasa. Tapi ini bukannya kisah nyata, mimpi. Bangun dia, Allahu Akbar. Dia tobat, dia to'at. Itu ada aja Pak jalannya orang kalau mau dapat hidayah. Makanya kita jangan belagu jadi orang. Jangan merasa paling pintar, paling bersih. Paham nggak? Lihat dah, Umar bin Khattab dulu waktu sebelum Islam, anaknya sendiri dipendem coba hidup. Tapi siapa yang nyangka kalau akhirnya jadi khalifah? Siapa yang nyangka kalau akhirnya jadi khalifah? Makanya kita berdoa aja kalau ada orang umpama masih nggak mau sholat, masih nggak mau puasa, ngerti nggak? Mudah-mudahan Allah berikan hidayah gitu. Jangan lihat main pentung baik, nggak boleh. Doain aja. Karena hidayah siapa yang tahu? Nah itu, mudah-mudahan. Nah kalau preman aja kayak gitu, apalagi kita yang bukan preman. Ibu ya, mudah-mudahan Allah lipat gandakan pahala kita, amin. Nah hadirin berbahagia, ini sekarang nih lagi ramai ini. Apa? Banyak pengeboman di mana-mana. Ini kira-kira yang salah siapa? Ada orang partai yang ngomong katanya ini karena ketidakadilan. Saya bilang ketidakadilan di mana? Itu rata-rata yang ngebom itu orang kaya, bukan orang miskin. Ini bukan persoalan ketidakadilan, persoalan salah ajaran, persoalan minus ajaran, persoalan salah pengajian. Tuh kita lihat coba, KTP-nya kan disebar di medsos, muslimah. Kok orang ngaji jadi begini? Karena ini orang ngaji, dia ngaji di masjid, begitu pulang kepengennya bunuh orang. Apa ini ajaran Islam?
Jadi bukan persoalan ketidakadilan, tapi persoalan salah pengajian dan minus ajaran. Kenapa Pak? Mungkin yang dikaji cuman tauhid dan fiqih. Tauhid, fiqih itu penting, tapi coba kaji juga ilmu tasawuf. Kan begini Bapak sekalian, kalau kita ngaji tauhid itu ranahnya antara diterima dan tidak. Sekarang ada orang nih, umpama dia datang ke kampung-kampung bawa indomie, bawa gula, bawa terigu, tapi cara bergantungnya salah. Itu kan nggak diterima di sisi Allah, walaupun di sisi manusia nggak ada masalah. Jadi kalau tauhid bicara diterima dan tidak. Kalau fiqih bicara sah dan tidak. Nah tuh, contoh ada orang nih sujud, berapa anggota sujud? 7, jidat, 2 tangan, 2 lutut, 2 tumit. Diangkat kakinya 1. Waktu saya sering banget tuh ngeliat kalau sholat Jumat kakinya diangkat 1. Jadi berapa? 7 dikurang 1 jadi berapa? Itu kalau menurut fikih kan nggak sah. Makanya kalau kita sujud perhatikan tuh, saya sering banget. Cuman kadang-kadang pernah saya bilang gua lakukan dulu ya Bu. Emang apa sih? Emang apa sih? Udah kalian malaikat Jabaniyah tadi. Jadi kalau fikih, sekarang ada orang sholat pusarnya kelihatan, ada yang sah nggak? Ibu-ibu sholat pusarnya kelihatan sah nggak? Ya jangan pusar ya tangan aja kagak sah. Nih ibu-ibu nih kadang-kadang nih. Makanya Bu kalau pakai mukena yang gombrong, tahu gombrong nggak? Gombrong. Makanya Bu pakai bahasa sini aja dah. Pakai mukena yang gombrong. Supaya kenapa? Ntar kalau umpama ibu takbiratul ihram, ininya nggak kelihatan nih, said namanya nih. Ini nih aurat nih. Atau orang sekarang pakaiannya trendy, ngetren, pakai kaos, nggak apa-apa perempuan. Yang penting kan auratnya tutup. Cuma pakai kaosnya tangan panjang yang panjang begitu, melebihi tangannya kalau bisa tuh ikat di sini. Bab kalau nggak diikat nanti khawatirnya begitu dia takbir, itu terutama mahasiswi nih males bawa mukena, cuma pakai baju tangan panjang tapi nggak diikat, nanti begitu takbir kelihatan ininya yang kagak sah. Kenapa? Ini termasuk aurat. Paham apa paham? Nah, itu contoh aja dah. Nah kalau fiqih bicaranya sah dan tidak. Kalau tasawuf bicaranya sempurna dan tidak. Makanya kalau orang cuma ngaji fiqih, ngaji tauhid atau ngaji tauhid dan fiqih, dengan tauhid dia menjadi benar, dengan fiqih dia menjadi sah. Tapi enggak cuma cukup benar dan sah, kudu tambahin biar jadi manusia sempurna. Itu ranahnya tasawuf namanya. Akhlak tuh, ilmu akhlak tuh pelajari. Oh mereka hebat tauhidnya, fikihnya juga hebat, tapi sayang ada ilmu yang dilupakan. Apa? Ilmu akhlak, ilmu tasawuf. Ini adik-adik kalau ngaji hadis itu kan ada bunyi hadis begini, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa fi riwayatin wa muslimatin. Apa arti talabul ilmi? Bu, apa artinya Bu? Menuntut ilmu. Emang ilmu salapan dituntut? Orang dulu ngartikannya talabul ilmi menuntut, kata ilmu deh gua kagak salah dituntut. Mencari ilmu itu adalah fardhatun, betul-betul wajib. Tuh taknya tuh bukan tak alamat taknis, bukan tak alamat muannas, tapi tak ziyadah lil mubalaghah. Jadi belajar ilmu benar-benar wajib.
Siapa yang diwajibkan? Ala kulli muslimin, atap tiap muslim. Kok muslim aja disebut muslim, muslimah ngikut, begitu. Disebut muslim, muslimah. Jadi belajar ilmu bukan cuma kewajiban laki-laki, juga perempuan. Ilmunya ilmu apa yang kita pelajari? Al ilmu itu ada alnya tuh. Thalabul ilmi, mempelajari ilmu. Ilmunya ilmu apa? Bapak-bapak, ibu, adik-adik, buku takutik kita belajar agama, tetap aja ilmu cuma 3. Kalau umpama adik-adik rajin ke perpustakaan, ilmu itu digolongkan cuma 3. Pertama ilmu akidah, atau orang nyebutnya ilmu tauhid. Yang kedua ilmu hukum, ilmu fiqih, hukum Islam. Yang ketiga ilmu tasawuf. Itu aja udah. Ini sekarang orang ngajinya dipotong cuma sampai tauhid dan fikih, tapi akhlaknya, tasawufnya nggak dipelajari. Bahaya, makanya timbulnya radikal. Ahlan wa sahlan akhirnya, silakan di bos kita ini ya. Sama mana tadi? Radikal. Sampai ahlan wa sahlan tuh ada orang lewat. Sampai radikal. Boleh ngeliat yang lewat ya. Nah, itu ilmu tuh. Di A-nya itu ditarik. Ada 3 tuh ilmu di situ tuh. Ilmu tauhid, ilmu fiqih, ilmu tasawuf, akidah, hukum, dan akhlak. Ini orang yang sekarang radikal, yang keras, itu kadang cuma pelajari tauhid, fiqih, tasawufnya tidak. Coba kalau kita kaji dalam beberapa tafsir, iblis laknatullah itu tauhidnya mantap. Kalau ngaji tauhid kalah kita sama iblis. Iblis sudah melihat Allah, iblis sudah bicara sama Allah. Coba contoh aja di ayat gini, ketika iblis diturunkan dari sorga karena berhasil menggoda Adam, dia minta umurnya dipanjangkan sampai kiamat. Makanya iblis kagak mati-mati. Ntar matinya kapan? Begitu kiamat, modar dia dua gitu. Sekarang banyak berharap modar. Ilmunya tinggi, tapi ada pengakuan iblis, Robbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Tuhanku, tuh lihat iblis ngaku Allah sebagai Tuhannya. Kan hebat tauhidnya. Anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, ya Tuhanku, tunda ajalku sampai kiamat. Tuh iblis doa. Makanya kalau ada orang kagak doa kalah sama iblis. Iblis doa, ya Allah panjangkan umur saya sampai kiamat. Oh, luar biasa. Tauhidnya hebat. Ibadahnya, wah ampun dah iblis dah. Nih saya baca tafsir sarah dari tafsir Jalalain. Kalau nggak salah 20 jilid. Ini jilid yang berapa ini? Ini jilid yang pertama karena surah Al-Baqarah. Bilang sama Bang Egi, saya mau ngaji aja dah. Kayak apa iblis? Ya, ini saya baca ini. Mau tahu iblis ibadahnya kayak apa? Fiqihnya hebat banget ya. Faidatun qala Ka'bul Akhbar, berkata seorang ahli sejarah Ka'bul Akhbar radhiyallahu taala anhu, Inna iblisa la'ina kana khasinul jannah arba'ina alfasana. Iblis dulu pernah jagain sorga arba'ina alfasana, 40.000 tahun. Oh, Pak. Pernah jagain sorga berapa tahun? 40.000 tahun. Arba'ina alfasanatin, 40.000 tahun. Wa ma'al malaikati tamanina alfa sanatin, dia hidup bersama malaikat 80.000 tahun. Wa wa'adhal malaikata 20 alfa sanatin, menjadi penasehat malaikat 20.000 tahun.
Wa sayyidal karubiyina talatina alfasanatin, juga termasuk malaikat pemimpin malaikat karubiyin pernah dinasihati itu selama 30.000 tahun. Wa sayyidal ruhaniyin alfasanatin, dan pernah menjadi pemimpin malaikat ruhaniyin selama 1000 tahun. Wa tafa haulal arsy arba'ata asharata alfasanatin, pernah tawaf di aras itu 14.000 tahun. Kayak apa coba? Umur kita berapa? Ayo, ada umur sini 1000 tahun? Gue mau lihat, jangan-jangan jadi fosil. Kan hebat banget iblis itu. Wa kana ismu pisamai dunia al-abid, dia dikenal di langit dunia dengan sebutan abid, ahli ibadah. Wa pisamitanya az-zahid, dan kalau di langit kedua dikenal yang zuhud. Wa pisamai salitati al-arif, sementara di langit yang ketiga dikenal arif billah. Wa fi rabi'ah, pada langit keempat al-waliyah, dia dikenal wali. Wa fil khamisati at-taqiyah, di langit yang kelima dikenal makhluk yang takwa. Wa fis sadisati al-khazina, langit yang keenam dikenal al-khazin. Kemudian wa fis sabiati azazil, dan di langit 7 dikenal dengan azazil namanya. Wa fil lauhil mahfuz iblis, sementara di lauhil mahfuz dikenal dengan nama iblis. Tapi wa ghafilun an akibati amrihi, dia lalai terhadap akibat urusannya sendiri. Kan luar biasa. Ini dipetik dari Min Kasyfi Bayan di Samarqandi. Jadi pengarang kitab ini ya sarah dari Tafsir Jalalain mengambil dari Kasful Bayan yang dikarang oleh Imam As-Samarqandi. Luar biasa iblis itu. Kenapa? Tauhidnya hebat ya, fikihnya hebat, tapi gagal paham di tasawuf. Ketika Allah perintah malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, fasajadu ila iblis, mereka sujud kecuali iblis. Tapi Allah tanya, ma manaka anta sudah lima khalaqtu biyadaya, kenapa? Apa yang membuat kamu gak mau sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kekuasaanku? Astakbarta, apakah kau ini sombong? Kan luar biasa. Bahkan ada riwayat lain dalam ayat lain mengatakan, kenapa ente nggak mau sujud kepada Nabi Adam? Dijawab sama dia, kholak tahu mintin, kau ciptakan dia dari tanah, wa kholak tani minar, kau ciptakan aku dari api. Api lebih baik daripada tanah katanya. Nah iblis tuh, wa kana minal kafirin, akhirnya iblis tergolong makhluk yang kafir. Kan luar biasa itu, keren, tauhidnya hebat, terus fikihnya hebat, tapi jeblok di mana? Di akhlak dia. Begitu Allah perintah untuk sujud kepada Nabi Adam, sujudnya bukan sujud apa, bukan sujud kayak ruku gitu ya, ini nggak mau. Wa kana minal kafirin. Kan luar biasa. Ini merasa dirinya paling benar. Jadi kalau orang ukuran cuma ilmu, nggak ada yang ngalahin iblis, ilmunya kayak apa dia. Wa kana min alal malaikati ilman wa ibadatan. Iblis itu paling tinggi di antara malaikat ilmu dan ibadahnya. Nggak sanggup dah malaikat juga. Tapi kenapa akhirnya dia Allah nyatakan wa kana minal kafirin? Karena dia sombong gitu, para saat dirinya paling bener. Nah ini hati-hati. Ini ada cerita tentang kenapa dipanggil Nuh. Nah, coba anak-anak hafal nggak nama Nabi? Adam, Idris,
Ayo terusin. Lut. Ismail. Ya, yang kapal madun. Hatmun ala kulli di taklifi ma'rifatun bi anbiya'i ala tafsili qad ulimu fitilka hujjatuna minhum tama niyatun min ba'di asrin wa yabqa sab'atun wa humu idrisuhu dun su'aibun salihun wa kadha dhul kifli adabu mil muhtariqat utimu. Nah jigo tuh Bu, Pak, Dek, semua Nabi ada berapa? Yang ngajarin siapa? Itu 25 itu yang ada di dalam Al-Quran. Jumlah Nabi sebagai ulama mengatakan 124.000. Wow, berapa? Dari 124.000 yang menjadi Rasul 313 sejumlah pasukan perang Badar. Dari 313 yang namanya ada di Al-Quran ada 25 dari Adam sampai Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi. Oh begitu pas iya makanya ngaji. Jadi berapa jumlah Nabi? Dari 25 yang diangkat menjadi ulul azmi ada 5. Siapa aja? Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Jilu yang agak apa? Ayo ulangin apa? Ada 5 tuh. Nah, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Satu lagi? Nabi apa? Nabi apa katanya? PR. Ulul azmi ada 5. Ya. Nanti ceramah lagi saya tanya, siapa satu lagi? Guys, lunang lagi, guys. Dari 25 5 tuh yang Allah angkat sebagai ulul azmi, orang yang punya kesabaran tinggi. Tadi ada yang benar tuh jawabnya siapa? Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Dari 5 dipilih the best of prophetnya siapa? Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi. Makanya julukannya anak Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Aku ini adalah pemimpinnya para nabi dan rasul. Lah fakhar. Sorry ini nggak sombong. Emang benar Nabi ngomong gitu. Kan luar biasa. Berarti beliau itu pemimpin dari 124.000 nabi minus 1. Luar biasa. Nah ada cerita Nabi Nuh. Nah dalam kitab apa nih? Mawahibus Somad, sarah dari Matan Zubat. Itu kemarin Matan Zubat ada kira-kira 1000 bait lebih. Ya, itu hatam tuh kemarin tuh waktu santan kilat. Kenapa disebut Nuh? Mungkin Nuhnya bukan Nuh namanya kali. Begini ceritanya nih. Wa fil haqaiq anna Nuhan ro'a kalban biddar. Satu ketika Nabi Nuh ngelihat anjing berada di dalam rumah. Lahu arba'u uyunin. Itu anjing punya 4 mata. Loh, anjing punya 4 mata. Gimana kira-kira? Aneh ya? Anjingnya berapa matanya? Matanya ada 4. Pastak bahahu, maka Nabi Nuh nganggap buruk, jelek, dikatain jelek lu, kata gitu. Nabi Nuh ngatain apa? Jelek lo, mata lo 4, orang-orang 2 lo 4. Mata siapa lo ambil? Gitu. Mata orang Kang Karung, gitu. Pas tak
bahahu, maka Nabi Nuh nganggap jelek itu anjing yang mati nyempat. Akhirnya faqala, itu anjing ngomong, ya Nuhu ataibu ala son'ah. Hei Nuh, apakah kau mencela ciptaan? Falau kanal amru ilayya lam akun kalban. Andaikan diserahkan kepadaku, aku nggak mau jadi anjing. Ini gue jadi anjing bukan pilihan gue. Siapa nyiptain? Siapa nyiptain? Tuh kucing tuh kalau bisa ngomong, paham gak? Gue disentil. Gue kalau mau nggak mau gue jadi kucing. Paham gak? Ibu mau nggak jadi kucing? Kenapa nggak mau jadi kucing? Karena sekarang kucing berak sembarangan. Kucing aja sekarang udah akhlaknya udah nggak bagus. Dulu kan kucing beraknya di mana? Di pasir, di mana? Hah? Ya kalau udah kagak ada, semua di konblok. Kucing nggak mikir gue berak di mana. Di sono coran, sini coran, sono aspal, katanya gue berak di sini aja dah. Akhirnya maknya ngajarin sama anaknya. Makanya sekarang kucing kalau berak kagak cebok, kagak nguruk, bener nggak? Karena berak mulu rumah gua. Nah, pokoknya ujungnya itu Nabi Nuh alaihissalam akhirnya apa? Menghina tuh anjing. Hei Nuh, apakah kau mencela ciptaan? Andaikan diserahkan kepadaku, aku nggak pengen jadi anjing. Wa masani bahwa alladzi la yalhaqu aibun. Adapun pencipta aku yang menciptakan tuh anjing adalah zat yang tidak ada aibnya. Siapa? Allah Subhanahu. Yang suka ngatain makanya, ngerti nggak? Fasoha yabki wa yanuh. Akhirnya Nabi Nuh apa? Nangis dan teriak. Nah, Nuh itu ya Nuh. Nuh itu artinya apa? Nuh teriak. Gitu. Saat itu dia dapat julukan atau dapat nama, namanya Nuh. Kenapa? Begitu ngedengar anjing balikin ucapan dia, itu Nabi Nuh teriak sekencang-kencangnya, Nuh, gitu, teriak belum. Nggih, paham? Iya, jangan macam-macam. Nah sekarang kalau makhluk Allah aja nggak boleh kita hina, apalagi manusia, betul nggak? Lah masa manusia dibom-bomin, bagaimana ceritanya sih? Begini, kalau memang orang bunuh diri dengan bom mati syahid, yang baik tuh gurunya dulu contohin, paham nggak? Kalau mati bunuh diri dengan bom itu adalah benar, mati syahid, harusnya gurunya dulu contohin. Gurunya mau nggak? Ini kan namanya pembodohan namanya. Apa namanya? Pembodohan namanya. Ampun dah. Dikira mati syahid kali mati sangit. Mati apa? Dari mana ayatnya, dari mana haditsnya, dari mana makalah ulamanya? Orang bunuh orang dikata mati syahid. Indonesia ini negara damai, bukan lagi perang. Gak boleh. Yang berhak mengumumkan perang itu dua kalau dalam undang-undang. Pertama presiden, yang kedua panglima. Kalau presiden belum menyatakan perang, panglima belum menyatakan perang, nggak boleh kita angkat senjata. Dulu zaman Pak Karno pernah ganyang Malaysia, wow bangkit orang Indonesia. Kenapa? Yang perintahin, yang instruksi adalah presiden atau panglima, Jenderal Sudirman. Sekarang Indonesia dalam keadaan damai. Ini kan orang sekarang dikit kopar kafir, bener nggak? Ini maaf nih Pak, saya pernah bicara dulu metamorfosis teroris. Ente pernah ngeliat kupu-kupu nggak? Ngeliat kupu-kupu? Gimana yang ngeliat kupu-kupu? Emang ada kebun di sini? Gimana kebun? Lu kontrakan mulu. Tuh kupu-kupu nggak langsung jadi kupu-kupu, bermetamorfosis dia dari apa dulu? Dari mulai larva. Kupu-kupu nemplok betelor. Larva tuh. Dari larva jadi ulat. Bener nggak? Ulat puasa deh, masuk ke pongpong berapa hari? 40 hari.
ngendon aja tuh di dalam kepompong kagak keluar. Jadi kalau ada kupu-kupu keluar semua waktu ini namanya kupu-kupu nekat namanya. Udah 40 hari kalau belum bersayap, belum kira-kira bisa terbang dia nggak keluar. Istiqomah tuh kupu-kupu. Setelah itu dia keluar jadi apaan? Jadi kupu-kupu yang indah, artinya nggak ujag-ujag. Kupu-kupu yang kita lihat indah langsung jadi kupu-kupu. Begitu juga teroris. Nggak langsung orang jadi teroris, nggak. Belajarnya salah. Apa? Dikit-dikit bid'ahin orang. Maulid bid'ah, sakbanan bid'ah, istighosah bid'ah, apalagi yasinan bid'ah, ratiban bid'ah. Dia lupa mukanya nggak ada zaman Nabi, mukanya lu bid'ah. Mukanya ada nggak zaman Nabi? Jadi kalau ada orang mengharamkan maulid, mukanya juga bid'ah, zaman Nabi nggak ada, gitu. Bener nggak? Ya surga punya dia doang, yang lain ngontrak. Emang enak masuk surga sendirian? Tuh orang Wahabi kepengen masuk surga sendirian tuh dia tuh. Kalau orang sudah rajin membid'ah-bid'ahkan amalia orang, ntar selangkah lagi tuh, mulai dah pengkafiran. Kafir, kopar kafir, yang maulid kafir, yang sabanan kafir, kata gitu. Kalau sudah berani mengkafirkan, tinggal selangkah lagi penghalalan. Karena dianggap menyimpang, kita dianggap kafir, boleh darahnya halal, boleh ditembak, boleh dibunuh, boleh dibacok. Nah itu makanya hati-hati ngaji. Ya alhamdulillah, Ananda Igis masih mendoyan ngaji dia. Guru tuh yang bener, jangan asal nemu guru, paham kagak? Dapat guru di mana? Di mensos. Lu juga bukan jadi alim, jadi apaan? Jadi pengantin apaan? Pengantin bom. Gimana orang ngaji kok jadi bunuh diri? Bener apa bener? Syekh Abu Bakar Al-Baqilani, tokoh Ahlussunnah wal Jamaah, dia mengatakan inna idkhala alfi kafir fil Islam bisubatin wahidatin ahwanu min takfiri muslimin bi alfi subhatin. Kalau ada orang berhasil mengislamkan 1000 orang kafir dengan kepiawaiannya dia, itu pahalanya nggak ada apa-apanya ketimbang dosa mengkafirkan 1 orang Islam dengan berbagai macam cara. Hati-hati, saya ulangi ini. Singkatnya ginilah, kalau ada orang berhasil mengislamkan ribuan orang Islam, itu pahalanya nggak ada apa-apanya ketimbang dia mengkafirkan 1 orang Islam. Bab kalau yang dikafirkan itu nggak pas, berbalik kepada dia. Tuh, ini kok orang Islam kopar kafir, kayak apa coba? Karena kita uji dah, oke. Sekarang dibilang gini, karena negara kita ini negara togut, negara setan katanya. Ya, negara nggak bener. Oke, sekarang kok jadi oke sih gua? Sampai nggak sadar ngomong oke. Tapi enak juga ya. Ya, nggak apa-apa deh ya. Jadi pitarannya ada. Ini kamu apa guys? Gang Karung. Ini Rawabelik. Serem banget namanya ganti apa Gang Karung. Rawabelik. Gua kalau kemarin kebayang minta gua dikarungin lagi. Kalau ngarungin janda bolong nggak apa-apa dah. Gua rela aja dikarungin sama janda bolong. Gang Karung. Rawa gini ya. Rawabelik. Ya. RW. Ini mau usulan. Ya serem banget nama. Udah tusuk ceramah di mana? Di Gang Karung. Bini gua udah degan ya pulang karungin dah. Dikarungin sama janda bolong dah gitu. Ya udah. Bahasa kampusnya ada, pitarannya ada, rawa geninya ada, gitu aja udah. Nah, hadirin berbahagia. Tuh, pernyataan dari tokoh Ahlussunnah wal Jamaah. Bahaya. Ngerti? Jangan gampang mengkafirkan orang. Dalam riwayat Imam Muslim, kalau ada orang Islam berani mengkafirkan saudaranya, kalau yang dikafirkan juga benar, berbalik kepada dirinya. Na'udzubillahi min dzalik. Ngerti? Indonesia ini negara togut. Oke, sekarang kita uji. Orang bilang tegakkan syariah. Apa di Indonesia belum tegak syariah? Apa itu syariah?
Coba sekarang kita uji. Kalau orang belajar syariah, kita belajar fikih aja. Fikih kan ada 4. Nih biar anu keren dikit ya. Ketawa, kalau ceramah ketawa tamu ntar jadi dapetnya ketawa gitu. Bocah lu dapat apa? Dapat ketawa. Mana catatan? Hahaha. Kita kalau ngaji fikih itu kan ada 4. Fikih itu dibagi 4. 1/4 bicara masalah ibadah, 1/4 bicara masalah ekonomi, 1/4 bicara masalah pernikahan, 1/4 bicara masalah jinayat, pidana. Sekarang kita uji di Indonesia ada nggak orang ibadah nggak pakai fikih ibadah? Kali gitu orang Orogeni ini, orang Gangkarung nekat kalau sholat ngadepnya bukan ke kiblat. Kiblat mana, Bang Igis? Nah, dia ngadep ke sono. Tong, ngapa ngadep ke sono? Ah, badan gua mau kemana kek? PA. Tuh bab ibadah tuh dari mulai kena kenal air sampai bab haji itu ibadah namanya. Ngerti? Karena ada nggak orang ibadah haji nggak pakai fikih ibadah? Dibikin cara sendiri gitu ya, orang-orang tawafnya kemari, dirian ke sono. Paham nggak? Kalau tawaf kan kemari, muternya, ya, dia sendiri ke sono. Ya kalaupun ada ya ada, mau PA gitu aja udah. Artinya umumnya mayoritas orang Indonesia dia kalau ibadah pakai fikih ibadah. Sesuai itu, berarti udah jalan tuh. Syarat Islam 25%. Sekarang dalam fikih ekonomi muamalat, coba hampir semua bank sekarang buka bank syariah. Saking boomingnya kata-kata syariah, apa aja syariah. Tuh saya sendal syariah tuh. Ibu-ibu beli utang syariah ada. Bapak-bapak kolor syariah ada. Saya jalan-jalan ke Setiabudi. Ya. Apa itu namanya? Taman Lawang. Bapak-bapak tahu Taman Lawang lah ya. Taman Lawang banyak orang zikir di situ tuh. Itu di Taman Lawang saya lihat, masya Allah ada tulisan begini. Nah, pijit syariah. Pijit syariah pakai apa nih? Mungkin yang pijit pakai sarung tangan gitu ya. Terus dia pakai cadar kalau perempuan. Pijit syariah. Bapak-bapak kebayang nggak pijit syariah itu kayak apa? Pijit syariah. Gitu. Aduh ini yang salah mata saya apa pelangi yang salah ini? Pijit syariah. Nggak taunya yang punya apa kedai itu yang punya pijit namanya Pok Syariah. Ya saya bikin kok pijit syariah gimana gitu ya. Mungkin begitu ngurut subhanallah gitu ya. Pijit subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah. Begini la ilaha illallah. Orang bisa pijit modal kan. Rupanya pijit syariah apa? Yang punya Pok Syariah. Ibu bikin ntar gado-gado syariah gitu. Ya saking boomingnya nih kata-kata syariah dipakai di mana-mana. Ngerti nggak? Warung syariah. Ampun dah. Udah nggak apa-apa. Sekarang kita uji sekarang nih. Fikih muamalat. Hampir semua bank sekarang buka yang namanya bank syariah. Kalau ada bank nggak buka bank syariah, ketinggalan dia. Makanya sampai BCA ada kan terakhir BCA syariah. Karena orang kepengen aman, berniaga. Oke, berarti sekarang dalam hal ekonomi hukum Islam sudah berjalan. Tadi baru 25, sekarang tambah lagi 25, udah 50% tuh hukum Islam berjalan. Sekarang bab nikah, bab pernikahan. Ada nggak orang nikah tanpa pakai fikih nikah? Kalaupun ada, kasuistik. Ada orang nikah nggak pakai wali, nggak pakai saksi. Tuh kayak si Epi tuh, penceramah gadungan, ustadz gadungan, berani banget dia bilang. Maaf ya Bu, kalau di janda nggak boleh, nggak apa-apa, nggak pakai wali. Ngaji di mana tuh si Epi? Tahu Epi kan? Siapa namanya tuh? Itu lagi booming tuh dia. Pengikutnya banyak banget lagi, 10.000 lebih. Orang kagak pernah mondok, nggak pernah ngaji, atau jadi ustadz. Dibilang janda kalau dia mau nikah lagi nggak perlu pakai wali. Ini kan salah. Artinya begini, at-taibu ahaqqu bi nafsiha. Maaf, janda itu lebih berhak terhadap dirinya. Artinya begini, orang tua nggak bisa lagi maksa anaknya untuk nikah. Kenapa?
karena dia sudah jadi janda. Tapi bukan berarti nggak pakai wali, salah begitu. Tetap walaupun janda, kalau nikah pakai wali. Dipahami hadis kayak gitu. Banyak sekarang orang ngaji fikih lewat kitab hadis. Kitab hadis bukan kitab fikih. Kacau ntar. Nah, coba sekarang tadi. Apa ada orang nikah tanpa ilmu nikah? Artinya tanpa fikih nikah. Nyaris, kalaupun ada kasuistik. Bahkan pemerintah mengeluarkan undang-undang pernikahan. Undang-undang nomor 7 tahun 74 kalau nggak salah. Undang-undang nomor 1 tahun 74. Pemerintah ngeluarin. Arti orang kalau nikah pakai fikih nikah. Berarti udah jalan tuh berapa? 25 lagi. Ditambah jadi berapa? 75. Nah, yang belum jalan di Indonesia ini fikih apa namanya? Jinayat, fikih pidana. Kalau ada orang mencuri potong tangannya. Paham nggak? Kalau ada orang maaf berzina, dia belum nikah dicambuk 100 kali. Kalau pernah nikah dirajam sampai mati. Kalau ada orang nuduh perempuan baik berbuat zina, dicambuk 80 kali. Itu yang belum berjalan. Alhamdulillah sekarang Aceh lagi mencoba, karena Aceh punya otonomi daerah khusus dia. Ngerti nggak? Kalau udah berjalan berarti yang belum berjalan ini nih, dan itu nggak gampang. Kenapa nggak gampang? Referendum, tanya sama bangsa Indonesia mau apa kagak. Gradual aja, sabar begitu. Karena orang nih kalau mencuri dipotong tangannya, itu kan terjadi perbedaan juga ulama. Asariku wasarikatu faktu aidahuma, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan. Nah, terbalik itu. Laki-laki pencuri dan perempuan pencuri, faktu aidahuma, potong tangannya. Pengertian tangan itu apa? Potong kekuasaannya, mananya apa? Tahan kekuasaannya, penjarain. Itu ada ulama mengartikan begitu, bukan potong tangan. Potong kebebasannya apa? Penjarakan. Jadi jangan dianggap penjara juga bukan konsep Islam. Jadi yang belum berjalan secara total fikih jinayat, nggak gampang ini. Jadi kalau orang bilang, saya suka nanya mahasiswa, sampean ngomong tegakkan syariah, apa itu syariah? Kagak paham. Saya tanya, ente pernah belajar kitab Sapina? Pak Ustadz, Sapina kitab apaan sih? Takrib, apa lagi Pak takrib? Saya nggak ngerti. Rasanya kayak apa Pak Ustadz? Kayak tape, begitu juga. Tampok lah. Bang, tuh Sapina kayak oncom gejos itu rasanya. Acau udah kah? Ngomong tegakkan syariah. Begitu saya tanya, sampean kenal nggak kitab Sapinatun Najah? Itu yang suka dibaca ibu-ibu tuh. Atau kalau jamaah bapak-bapak biasanya keren dikit, kita takrib. Ya tanya, ente tahu kita takrib? Pak Ustadz, takrib itu kitab apaan? Ini orang bagaimana ngomong tinggi banget tegakkan syariah, tapi kitab dasar sendiri nggak paham. Nah, udah balik lagi. Jadi kalau sekarang lagi, coba ente sembahyang dilarang nggak? Ada RT sini kalau sembahyang ente disengkat begitu. Woi, mau kemana lo? Oh, RT-nya galak. Ibu-ibu ada nggak? Kalau ibu pakai jilbab dilarang apa RT? Ada sini aparat yang larang orang puasa? Kan Indonesia hebat banget. Bapak-bapak, ibu kalau ke Perancis, pernah ke Perancis nggak? Perapatan Ciamis. Itu kalau kita ke Perancis, masya Allah susah banget. Mau sholat aja, nggak boleh sembarangan, harus di masjid. Kadang-kadang teman saya yang belajar di Perancis harus sholat, jalan berkilo-kilo tuh. Ini kalau udah musim korban, nggak gampang. Kayak kita sini, motong kambing di mana aja jadi. Tapi kalau di Perancis nggak bisa. Sampai teman saya pernah bawa apa? Bawa kambing diem-diem ke atas hotel, coba bayang. Ketahuan juga kenapa? Ada darah di got. Gak gampang misalnya. Oke, Perancis cuma negara kafir kali ya. Kemarin di kita apa? Turki. Ini bikin maulid begini gak gampang, harus izin. Dan jarang di Turki itu ada pengajian model kayak gini. Oke, jangan di Turki dah, di Saudi coba. Bikin maulid, bikin istiqosah, bikin ratib kayak begini, diizinkan nggak?
Kagak. Indonesia tuh masya Allah bebas banget. Mau bikin maulid di musola boleh, di masjid boleh, di jalanan boleh, di tengah jalan boleh. Bener gak? Coba dong, gak sedikit kan jamaah yang bikin maulid di mana? Di jalanan. Pak RW-nya enjoy lagi, udah gak apa-apa. Saya tutup malam ini. Selesai. Bener gak? Coba-coba dah kita di Malaysia jangan sembarangan. Indonesia ini bebas. Orangnya nggak bersyukur orangnya tuh. Apalagi masya Allah orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Makanya orang Arab demen banget tuh kemana? Ke puncak. Ngadem dia. Bukan cuma ke puncak, kok tahu lu ah. Pada mood kawin kontrak, habis di mood apa ya? Mood kawin kontrak. Coba bapak Arab yang pernah umroh, yang pernah haji, kiri kanan depan belakang batu semuanya, sungai jarang. Ini Indonesia kayak apa? Sampai Kupus tadi menggambarkan orang bilang tanah kita tanah surga, bener gak? Tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Nggak percaya? Tongkat nih ambil sebatang pohon singkong, lemparin, tumbuh nggak? Ada nggak singkongnya? Ya masa duren. Bukan lautan hanya kolam susu, kail dan jala cukup menghidupimu. Tiada badak, tiada topan ku temui. Terus lo kalah sama gua. Itu saya kalau kus-kus nanya itu saya masya Allah kadang-kadang netizen air mata. Kenapa masyarakat Indonesia kurang bersyukur? Pergi ke Syria daftar jadi anggota ISIS. Sekarang nyesel begitu dia daftar di sono, KTP dibakar, paspor dibakar. Sekarang di Idem pengen pulangin dong. Ya lu berangkat aja kagak izin, pulang minta dianterin, rasain gitu. Kurang bersyukur tuh orang, kurang bersyukur. Ini ada anggota ISIS. Pak RW tangkap Pak. Karena pada nyesel, minta pulang. Itu kemana aja? Paspor dibakar, KTP dibakar, bangga jadi isi. Sekarang pada nyesel tuh. Lagu sih. Oh, nggak pernah dengar lagu Kus Plus kali ya? Tuh orang itu nggak pernah lagu. Nggak pernah dengar lagu Kus. Soalnya sekarang lagi nyanyi nih, karena lagi nyanyi dia tuh. Gua katanya juga ape, lagunya begitu. Gua katanya juga dia nyanyi tuh pakai gitar. Gua kata juga ape, gua kata juga ape, gua kata juga ape, mampus dah gua. Lagu sih lu jadi orang. Nah syukur ini Indonesia luar biasa. Ngerti ya? Dah tuh. Nggak ada kan yang ngelarang kita, nggak ada. Bapak sembahyang bebas, bangga. Bapak puasa bebas, Bapak menjalankan ibadah korban bebas. Coba di negara tetangga, jangan jauh-jauh, Malaysia aja sama Singapura. Coba-coba, izinnya susah. Teman saya yang ada di Perancis stres dia, mau sholat susah banget. Mau sholat di hotel nggak boleh, kan luar biasa. Oke dah, jangan di Perancis dah, Saudi aja Saudi. Coba-coba nih Bapak bikin wiridan wiri. Kalau nggak digamparin mas sekarang ntar. Coba-coba ratiban gitu di Madinah, kumpul-kumpul baca ratiban. Datang, bid'ah, sesat, haram, bubar. Bener nggak Pak? Ente tadi baca apa? Ratib baca nggak tadi? Tahlilan baca nggak? Maulid baca nggak? Ada RT yang larang? RTPA kalau ngelarang. Tapi luar biasa kan RT dan RW ini support. Itu menandakan bahwa orang kampung hebat taatnya begitu. Dah yang terakhir dah. Ya. Besok kita mau apa ini? Bentar lagi. Mau puasa. Bu, amalan puasa yang paling bagus apaan? Nih amalan puasa nih ya, TikTokan, Twitteran,
Facebookan, WA-an, apa lagi? Itu amal yang paling bagus dalam mengisi bulan Ramadan. Apa Bu? WA-an, apa lagi? TikTokan, apa lagi? Hah? Twitteran, Instagraman, apa lagi? Siapa yang ngomong? Setan yang ngomong. Tuh papa setan tuh. Papa ya ampun. Bu, berarti main TikTok. Ya, kayak apaan sih kayak anak kecil begitu ya? Ganjen banget main TikTok. Lakinya ini siapa? Bini gue. Dibeliin HP. Ya, TikTokan dulu. Nah, kalau kemarin 11 bulan kita ngerti nggak? Iya, nih bentar lagi Ramadan. Udah, simpen dulu tuh. Ntar begituin, Assalamualaikum, saya ambil lagi. Berani nggak begitu? Berani nggak? Maka ibu bapak sekalian, dikit lagi ya. Ramadan, apa arti Ramadan? Ramadan itu diambil dari kata-kata romdo. Apa arti romdo? Al-ardul hamiyatu min syiddati hari syamsi. Tanah yang terbakar karena terik matahari, tembikarlah. Tanah yang terbakar. Nah, jadi artinya apa? Maksudnya 5 sumya Ramadan. Kenapa disebut Ramadan? Li'annahu yurmidu ya az-dzunub. Karena Ramadan itu membakar dosa. Tuh, bil a'mali sholihati, dengan berbagai amal soleh yang kita lakukan. Apa amal solehnya? TikTokan, Twitteran, WA-an, apa lagi? Kata siapa? Setan. Deh, tuh Al-Quran sedih banget. Makanya dulu ada ulama yang ngomongin Al-Quran yatim. Al-Quran ditinggal sendirian, tanpa bapak dan tanpa ibu. Artinya apa? Al-Quran sendirian, dibaca kagak, dilihat kagak. Udah istirahat dah. Sekarang mau Ramadan banyakin baca Al-Quran. Kan luar biasa ini. Kan syahrul Ramadan, syahrul Quran. Ramadan itu bulan Al-Quran. Kan luar biasa. Sampai Nabi mengatakan, inilah aqulu alif lam mim harfun. Saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf. Walakin al alifu harfun, wal lamu harfun, wa mimu harfun. Saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Setiap huruf dibalas 10. Jadi kalau bapak baca, ibu baca, adik-adik baca alif lam mim, udah ketahuan tuh pahalanya 30. Kan luar biasa tuh. Ngerti? Coba kalau kita main TikTokan mulu, dapat apaan kita? Ada kitab yang menyatakan siapa yang main TikTok 2 jam itu pahalanya ada. Tuh, Ramadan membakar dosa dengan berbagai amal soleh. Ya, bapak-bapak, adik-adik, ya, kalau selama ini barangkali kita lupa itikaf, cobalah Ramadan walaupun 5 menit. 5 menit tuh, 5 menit itu kelamaan. Itikaf tuh asal duduk, diam sebentar, jalan lagi udah itikaf namanya. Yang penting niat. Nawaitul itikaf madutu bihi lillahi ta'ala. Itu udah. Sebentaran aja 5 menit cukup. Kalau selama 11 bulan kita nggak pernah, kecuali Jumatan kali ya. Sekarang di luar Jumat kita mau datang nggak ke masjid, ke musola? Udah, sekarang waktunya. Tinggalin dulu dah. Paham nggak? Yang biasa ngukur tanah tinggalin dulu. Siapa yang ngukur tanah? Dah, itikaf atau habis ngukur tanah, jangan ke rumah dulu. Kemana? Mampir ke masjid, ke musola, niat itikaf. Biar nggak ketinggalan tuh pahala itikaf. Taraweh, sini taraweh berapa rakaat? Berapa rakaat ini taraweh? 20. Witirnya berapa? Iya, bagus tuh. Ngerti nggak? Coba di Madinah, tarawehnya 36 rakaat, witirnya 11, jadi berapa? Kali-kali itu ngikutin itu. Tarawehnya berapa rakaat? Sekali-kali ngikutin itu. Tarawehnya berapa rakaat? 36. Witirnya berapa? Kali-kali ngikutin tuh. Ini orang kamu sebelah upload 8. Dari mana ceritanya upload 8? Paham nggak? Ini yang diikutin 8.
28. Kali-kali tuh ributin yang 36 sama witir 11. Imam Malik itu witirnya 11, tarawihnya 36. Itu guru saya, Buya Dimyati Al-Bantani. Paham nggak? Dia kalau tarawih nggak bisa diikuti sama muridnya, Pak. Tarawihnya 20 rakaat. Itu hatam 30 juz. Tambah lagi witir 11. Hatam 11 juz. Jadi sekali tarawih 41 juz. Nggak ada yang sanggup ngikutin. Ada orang sosokan mau ngikutin, ayo dah gempor-gempor dah lo. Ngerti? Wah, kalau kita lihat para ulama ada yang hatam sekali dalam sehari, ada yang 2 kali dalam sehari. Imam Syafi'i beliau hatam 2 kali dalam sehari. Coba bayangkan. Utsman bin Affan hatam dalam sehari, padahal beliau khalifah, presiden, pemimpin, masih sempat baca Al-Quran, hatam tiap hari. Allahu Akbar. Siapa lagi? Syekh Abdul Qadir Jilani yang sering kita fatihain tuh. Beliau kalau sholat tahajud begini tuh, kakinya diangkat satu. Nah kalau ngantuk gantian. Sekali tahajud hatam Quran. Mudah-mudahan kita kayak Syekh Abdul Qadir Jilani ya. Hatam apaan? Hatam Twitteran, hatam WA-an. Udah hatam lah, hatam. Gue udah jawab-jawaban tadi udah. Ampun, ayo kita mau contoh siapa coba? Udahlah, kita mah gak usah kayak dia dah. Orang kelas keren itu mah. Ya, minimal 1 hari 1 juz. 30 hari berapa? Gitu, ya ampun. Jadi banyakin apa? Baca Quran. Sempetin itu. Makanya sampai ulama mengatakan ada hadis begini. Ya, 5 menit lagi dah. As-saumu li wa ana azibi. Puasa adalah untukku dan aku yang membalas. Ini kan hadis qudsi nih. Pak, apakah sholat bukannya Allah yang mewajibkan? Apakah haji bukan Allah yang mewajibkan? Tapi kenapa puasa yang diistimewakan kayak begitu dalam hadis qudsi? As-saumu li wa ana azibi. Puasa adalah untukku dan aku yang balas. Bukankah haji dan sholat juga Allah balas? Tapi kenapa puasa yang diistimewakan kayak gitu? Itu dibahas oleh ulama. Kenapa? Begini katanya dia nih, kata ulama bilang, kenapa sampai Allah dalam hadits qudsi menyatakan begitu? Puasa adalah untukku, ini namanya idofat tasyrif wa tad'ib, penyandaran yang mengandung arti pelipat gandaan dan kemuliaan. Oh, contoh, mudah-mudahan bilang Baitullah, musola, masjid dikenal apa namanya? Baitullah, rumahnya Allah. Itu kalau orang PA dicari, kok Tuhan kagak ada? Katanya di rumah Tuhan, kata gitu. Itu namanya idofat tasyrif wa tad'ib, penyandaran yang mengesankan pelipat gandaan dan kemuliaan. Saking mulianya sampai musola dan masjid dianggap Baitullah gitu. Yang kedua, beda kalau kita ibadah di rumah dengan di masjid, dilipat gandakan lagi. Sama juga puasa, as-saumu li, puasa adalah untukku, ini juga namanya penyandaran yang mengandung arti pelipat gandaan dan kemuliaan. Sampai ulama mengatakan bahwa puasa adalah ibadah yang paling diutamakan, ibadah yang paling utama. Kemudian yang kedua, kata ulama, kenapa sampai dalam hadis qudsi dinyatakan begitu? Li'annahu la yaqau fi riya, puasa enggak terselip penyakit riya. Ada enggak orang puasa riya? Kenapa puasa enggak ada riyanya? Kalau bapak-bapak haji umroh, ada yang nganterin? Ada yang nganterin enggak? Yang nganterin ada enggak? Berapa truk yang nganterin? Kelihatan enggak tuh? Kelihatan, haji kelihatan. Sedekah haji kadang-kadang kelihatan, sholat apalagi, mau kemana tong, mau ke musola, kelihatan kan? Karena ibadah kelihatan, rawan kena penyakit riya. Yang haji 1, yang nganterin 3 truk, bener nggak? Begitu pulang, dipanggil, lo nggak manggil gua haji, gua gambar lo.
Memang ada haji di wisuda. Begitu selesai tahallul tsani, ayo sekarang kata Raja Saudi ini saya wisuda. Bapak sekarang sudah jadi haji. Nggak ada. Kalimat haji itu cuma ada di Indonesia, Haji Yusuf, Haji Ucup gitu kan. Kalau kita lihat di negara nggak ada tuh label haji, nggak ada. Tapi nggak apa-apa, jangan disalahkan juga. Kalau kita manggil orang yang sudah haji Bapak Haji itu cakep. Kalau ada orang sudah haji ibu-ibu kita panggil hajah, itu penghormatan. Tapi kita pribadi jangan mau dipanggil haji. Awas lu kakak panggil gua haji. Artinya orang haji, karena haji itu kelihatan, maka berpotensi orang ria gitu. Sholat ada nggak geraknya? Setiap ibadah yang ada geraknya, maka berpotensi ria. Kalau puasa ada nggak geraknya? Siapa yang tahu kalau enti puasa? Ngomong ibunya, puasa tong puasa. Pada di sono, baru di sono habis makan laksa. Masih ada nggak laksa? Kagak mak, saya puasa itu apa tuh di bibir kuning-kuning. Iya lupa apa? Siapa yang tahu kalau kita puasa? Kali gitu alamat orang puasa jalannya goyang gitu. Lu kenapa jalan goyang? Gua puasa nih. Lu kenapa goyangnya? Gua puasa nih, gua lapar banget. Ada juga orang puasa beludah, menurut mah kebangatan genit itu orang. Bah. Kenapa lu? Puasa. Orang puasa beludah mulu. Udah, karena puasa itu nggak ada gerak, maka ulama mengatakan la yaqau fi riya, tidak ada riya. Makanya hebat puasa tuh. Ya. Nah, mudah-mudahan pada waktunya kita bisa merasakan ibadah Ramadan dengan sempurna. Apa yang Bapak lihat, apa yang Bu lihat, yang sangat rame, ya sering-sering kita diskusi kepada orang yang bijak. Jangan kemudian kita timpali, jangan kemudian kita respon, jangan. Ya, jangan nanya sama PRW, nanya sama PRT, nanya sama Pak Ustadz. Jangan kemudian malah kita terpancing untuk berbuat seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, barangkali lah yang dapat Al-Baqi sampaikan. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bang Egy sih mana? Oh, nyiapin berkat dulu ya. Ngomong-ngomong makan enggak? Ada pecak nih, pecak. Gak apa-apa lah, jangan pecak curut aja gitu aja. Ada. Kok kira logis lagi nyiapin berkat? Ya ampun. Kagak, kok mah gak diberkatin, gua keluhain dari rumah. Ada Bang Egy. Ya, biar nggak tegang-tegang. Ya. Jangan sampai jadi malaikat jabah. Ya. Mati Alvia senyum nggak? Ya, tadi ibu senyum nih, ibu, masya Allah. Ya, nenek-nenek pegadis ini, nggak ada ketahuan pakai masker. Makanya alhamdulillah dengan adanya COVID, ya ibu-ibu jadi muda semua. Yang kelihatan matanya doang. Jadi dibuka aja anda bolong. Bapak-bapak juga kelihatan ganteng semua, bapak-bapak pakai masker gitu kan. Coba buka maskernya, giginya habis. Ya Allah. Jadi pandemi membawa nikmat. Ya udah, gue dari tadi pengen udahan belum juga ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.